Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal ujian sekolah ya atau US mata pelajaran sejarah kelas 12 SMA TMA Kurikulum Merdeka tahun 2025 beserta kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal ujian sekolah mata pelajaran lainnya silahkan cek bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Berdasarkan tingkat penyampaiannya, sumber sejarah dibagi menjadi sumber primer, sekunder, dan tersier. Adapun sumber primer adalah A. Informasi yang diperoleh dari sumber rekaman, B. Informasi yang diperoleh dari benda sejarah, C. Informasi yang diperoleh dari perantara, D. Informasi yang dituturkan oleh pihak ketiga, E. Informasi yang diperoleh dari pelaku atau saksi sejarah. Jawaban yang benar adalah E ya, informasi yang diperoleh dari pelaku atau saksi sejarah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sayaratun, yang berarti pohon. Nah, adapun pengertian sejarah secara istilah dijelaskan dalam pernyataan berikut. Ini ya, kecuali A. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia, B. Catatan-catatan tentang peristiwa masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan. Oke. C. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa pada masa lampau. D. Sejumlah perubahan atau kejadian dan peristiwa-peristiwa di sekitar kita. E. Kisah-kisah pada masa lampau yang tidak terkait dengan kehidupan masa kini. Jawaban yang benar adalah A. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia ya. A jawabannya. Contoh periodisasi peristiwa sejarah Indonesia yang tersusun secara kronologis adalah A. Masa pendudukan Jepang, masa kolonial Belanda, masa kerajaan Islam, masa kerajaan Hindu-Buddha, dan masa kemerdekaan. B. Masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, masa kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan. C. Masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. D. Masa kerajaan Islam, masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang. E. Masa kemerdekaan, masa pendudukan Jepang, masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, masa kolonial Belanda. Maka jawaban yang benar adalah B ya. Masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, masa kolonial Belanda, dan masa pendudukan Jepang, serta masa kemerdekaan ya. B jawabannya. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dijelaskan dengan menguraikan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan politik dikenal dengan cara berpikir A. Kronologis, B. Periodisasi, C. Sinkronik, D. Kausalitas, E. Monokausalitas. Jawaban yang benar adalah C ya, sinkronik jawabannya. Perhatikan data di bawah ini. 1 Bandung Lautan Api, 2 Wayang Kulit, 3 Super Semar, 4 G30 SPKI, 5 Ondel-Ondel. Dari data di atas yang termasuk contoh sejarah sebagai peristiwa ditunjukkan pada nomor A1, 3, dan 4, B2, 3, 5, C1, 2, 3, D234 dan E345.
Jawaban yang benar adalah A ya, 1, 3, 4. 1 Bandung Lautan Api, 3 Super Semar, dan 4 G30 Space KI ya. A jawabannya. Oke, kita lanjut. Sejarah sebagai sebuah konsep dinilai sebagai ilmu pengetahuan karena bersifat empiris, yang berarti A. Memiliki kaidah tertentu yang bersifat ilmiah. B. Sejarawan menyatukan diri dengan objek yang ditelitinya. C. Disusun berdasarkan perenungan yang mendalam. D. Memiliki sasaran dan objek manusia dalam sudut pandang waktu. E. Disusun berdasarkan pengalaman atau peninggalan. Jawaban yang benar adalah D. Memiliki sasaran dan objek manusia dalam sudut pandang waktu ya. D jawabannya. Tahap akhir dalam penelitian sejarah dilakukan oleh seseorang peneliti adalah menuangkan daya pikir kritis dan analisis ke dalam suatu penulisan yang utuh. Nah, tahap ini disebut A. Historiografi, B. Analisis, C. Interpretasi, D. Verifikasi, dan E. Pengolahan. Jawaban yang benar adalah A ya, historiografi jawabannya. A jawabannya. Berdasarkan teori Brahmana, perluasan budaya India dilakukan dengan cara A. Penyerbuan oleh kerajaan India ke kerajaan Indonesia, B. Mengundang golongan Brahmana untuk melegitimasi penguasa, C. Kolonisasi oleh orang-orang India di Indonesia, D. Perkawinan antara golongan Brahmana dan orang Indonesia, E. Melakukan hubungan dagang antara orang Indonesia dengan India. Jawaban yang benar adalah C. Kolonisasi ya oleh orang-orang India di Indonesia. Itu jawabannya. Salah satu ciri kehidupan yang menonjol pada masyarakat zaman Mesolitikum atau zaman Batu Madia adalah hidup dari meramu dan berburu. Kebanyakan dari mereka hidup di gua-gua di tepi pantai. Hal ini terbukti dengan banyak ditemukannya A. Sampah dapur yang dikenal dengan sebutan Joken Mundinger, B. Peninggalan yang berupa manik-manik dan perhiasan lainnya, C. Mata tombak dan mata panah di dasar-dasar sungai di Indonesia, D. Peninggalan berupa menhir, sarkofagus, dan punduk-punduk berundak, E. Alat-alat rumah tangga berupa periuk, belangga, dan manik-manik. Jawaban yang benar adalah A. Sampah dapur yang dikenal dengan sebutan Joken Mundinger. A jawabannya. Oke, kita lanjut. Agama Islam masuk ke Indonesia selain dibawa oleh pedagang Muslim, ternyata ada yang secara sengaja disebarkan oleh para ulama atau mubalik. Nah, cara penyebaran Islam ini dilakukan melalui A. Pendidikan, B. Tasawuf, C. Dakwah, D. Politik, E. Kesenian. Jawaban yang benar adalah C. Dakwah jawabannya. Pengaruh Hindu masuk ke wilayah Indonesia dalam segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia.
Nah, contoh berkembangnya pengaruh India dalam tradisi pemerintahan bangsa Indonesia adalah A. Munculnya pemerintahan berbentuk kerajaan. B. Dikenalkannya kasta dalam masyarakat. C. Kepala suku menentukan kelompok sukunya. D. Pengangkatan raja di lingkungan rakyat. E. Raja menentukan kerajaan mutlak. Jawaban yang benar adalah A, ya, munculnya pemerintahan berbentuk kerajaan. A jawabannya. Oke, kita lanjut. Dampak negatif pemilihan kepala daerah secara langsung adalah A. Masyarakat dibiasakan hidup berdemokrasi. B. Penghargaan terhadap hak politik warga. C. Rakyat bisa memilih pemimpin sendiri. Oke, D. Berlangsungnya praktek politik uang. E. Putra daerah bisa memimpin daerahnya sendiri. Jawaban yang benar adalah D, ya, berlangsungnya praktek politik uang. Jawabannya, ya, D jawabannya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Jarak yang terlalu jauh. 2. Portugis dibantu oleh pihak lain. 3. Peralatan perang yang kurang seimbang. 4. Lemahnya semangat pasukan kerajaan Demak. 5. Strategi perang yang kurang jitu. Dari pernyataan di atas, manakah yang menjadi faktor kegagalan Adipati Yunus saat menyerang Portugis di Malaka? A. 345, B. 234, C. 123, D. 245, E. 135. Jawaban yang benar adalah E. 135. 1. Jarak yang terlalu jauh. 3. Peralatan perang yang kurang seimbang. Dan 5. Strategi perang yang kurang jitu. Kesultanan Banten mengalami kemakmuran pada masa pemerintahan A. Sultan Abdul Ma'li Amar Kenari. A. Sultan Abdul Ali Ahmad Kenari. B. Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir Kenari. C. Sultan Hasanuddin. D. Sultan Maulana Yusuf. Dan E. Sultan Ageng Tirtayasa. Jawaban yang benar adalah B, ya, Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir Kenari, ya. B jawabannya. Di wilayah Banten banyak ditemukan sejumlah artefak masa praksara zaman Megalitikum yang terpusat di sekitar Gunung Polusari. Salah satunya adalah situs Citaman yang terletak di A. Kota Serang, B. Kota Cilegon, C. Kabupaten Serang, D. Kabupaten Lebak, E. Kabupaten Pandeglang. Jawaban yang benar adalah D, ya, Kabupaten Lebak jawabannya. Penjelajah asal Belanda yang tiba di pelabuhan Banten pada tahun 1566 dan melakukan kontak dagang dengan Kesultanan Banten adalah A. Vasco da Gama, B. Bartholomeus Dias, C. Christopher Columbus, D. Cornelis de Houtman, E. Alfonso de Albuquerque. Jawaban yang benar adalah D, ya, Cornelius de Houtman jawabannya.
Munculnya pergerakan rakyat Indonesia ditandai dengan berdirinya Organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Ya, tujuan pergerakan nasional Indonesia adalah A. Meningkatkan kesejahteraan sosial Indonesia, B. Mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, C. Mencapai kemerdekaan bangsa dari penindasan kaum penjajah, D. Memperoleh keuntungan di bidang perdagangan, E. Memajukan pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Jawaban yang benar adalah C, ya, mencapai kemerdekaan bangsa dari penindasan kaum penjajah. Pada masa awal pendudukan Jepang di Indonesia, para tokoh pergerakan nasional bersikap kooperatif terhadap Jepang. Hal ini terbukti dengan dibentuknya organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA oleh Jepang yang diketuai oleh Isshin Soekarno. Jepang berharap organisasi tersebut dapat dijadikan alat untuk mendukung perang Jepang di Pasifik. Namun kenyataan sebaliknya, para tokoh memanfaatkan organisasi tersebut untuk A. Menduduki posisi dalam pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia, B. Menanamkan semangat nasionalisme untuk mewujudkan Indonesia merdeka dari Jepang, C. Mencatat simpati, B. Mendapat simpati dalam upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah, D. Melakukan gerakan di bawah tanah untuk berbalik menyerang Jepang, E. Mempelajari strategi yang dilakukan Jepang dalam menghadapi sekutu. Jawaban yang benar adalah B. Menanamkan semangat nasionalisme untuk mewujudkan Indonesia merdeka dari Jepang. B, ya, jawabannya. Organisasi pergerakan tidak hanya didirikan di Indonesia, tetapi juga di negeri Belanda tempat pelajar-pelajar Indonesia menimba ilmu. Nah, nama organisasi pergerakan yang didirikan oleh para mahasiswa Indonesia di Belanda adalah A. Perhimpunan Indonesia, B. Indische Partij, C. PNI, D. PNI Baru, E. Indische Vereniging, E. Indische Vereniging. Jawaban yang benar adalah A, ya, Perhimpunan Indonesia, ya, jawabannya. Perkembangan pers Indonesia pada awal abad ke-20 memberikan andil besar dalam pergerakan nasional. Dalam sejarah pergerakan nasional, ada beberapa surat kabar yang sangat memengaruhi munculnya kesadaran berbangsa di Indonesia, seperti Bintang Hindia dan Medan Priai. Pers mempunyai peranan penting dalam perjuangan kebangsaan Indonesia, yaitu A. Menjadi tonggak awal dari kebebasan menyatakan pendapat dan hak untuk memperoleh informasi, B. Mendorong suatu bangsa untuk berpikir kritis dalam memperoleh identitas bangsa, C. Merupakan media komunikasi di antara masyarakat dalam rangka mencapai kemerdekaan, D. Sebagai sarana untuk menyatukan para tokoh pejuang dalam rangka menggalang persatuan, E. Merupakan sarana bagi para elit politik dalam rangka menyampaikan gagasan-gagasannya. Jawaban yang benar adalah C. Merupakan media komunikasi di antara masyarakat dalam rangka mencapai kemerdekaan. C, ya, jawabannya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Melemahnya mata uang Indonesia terhadap dolar Amerika. 2. Hutang luar negeri Indonesia mencapai 137 miliar dolar Amerika. 3. 9 bahan pokok di pasaran semakin menipis. 4. Menurunnya kepercayaan masyarakat. 5. Kekuasaan kehakiman ditentukan oleh para eksekutif. Nah, penyebab terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1997 adalah
A 2, 3, 5, B 3, 4, dan 5, D 1, 2, dan 3, D 1, 4, dan 5, E 2, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah C 1, 2, 3. 1. Melemahnya mata uang Indonesia terhadap dolar Amerika. 2. Hutang luar negeri Indonesia mencapai 137 miliar dolar Amerika. Dan 3. 9 bahan pokok di pasaran semakin menipis, ya. C jawabannya. Bukti bahwa Indonesia sebagai anggota ASEAN telah melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif antara lain turut serta berpartisipasi dalam meredakan pertikaian antar faksi di Kamboja pada tahun 1998 dengan cara A. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan Jakarta Informal Meeting. B. Menjadi penengah antara keempat faksi yang sedang bertikai. C. Memberi bantuan senjata kepada kelompok independen. D. Mengirim pasukan Garuda sebagai pasukan Dewan Keamanan PBB. E. Memberi bantuan ekonomi dan obat-obatan bagi rakyat Kamboja. Jawaban yang benar adalah A. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan Jakarta Informal Meeting, ya. A jawabannya. Gerakan Pemerintahan Revolusional Rakyat Indonesia atau PRRI merupakan gerakan ingin memisahkan dari negara Indonesia merdeka. Nah, munculnya gerakan tersebut disebabkan karena adanya A. Konflik antar partai politik setempat. B. Ketidakpuasan TNI terhadap pemerintah. C. Persaingan dalam jabatan di daerah. D. Konflik TNI dengan mantan KNI atau KNIL, ya. Dan E. Kesenjangan antara pusat dan daerah. Jawaban yang benar adalah E, yaitu kesenjangan antara pusat dan daerah, ya. Jawabannya adalah E. Kita lanjut. Sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga saat ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan yang teramat kompleks. Permasalahan utama yang dihadapi oleh konteks menjaga persatuan Indonesia adalah A. Konflik antar etnis, B. Bencana alam, C. Gerakan separatisme, D. Aksi demonstrasi, E. Kerusuhan sosial. Jawaban yang benar adalah C, ya, gerakan separatisme, ya. Jawabannya adalah C. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Makna penggalan pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut bagi bangsa Indonesia adalah A. Indonesia segera menyusun pemerintahan dan ketatanegaraan yang baru. B. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. C. Masyarakat dapat mengambil alih seluruh persenjataan Jepang di Indonesia. D. Saatnya membangun kehidupan baru yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. E. Jepang telah memenuhi janji kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia. Jawaban yang benar adalah D, ya. Saatnya membangun kehidupan baru yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.